Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita masih mengkaji akhlak tentang zil. Az-zil, za, lam, tasydid. Nah, itu aja hinanya. Bismillahirrahmanirrahim. Aqsamu zil, macam-macam kehinaan. Yang qasimu zil ila mahmud wa mazmum. Kehinaan itu ada yang terpuji, ada yang tercela. Apa saja? Az-zilul mazmum, yang tercela, wa huwa tadzallul li ghairillah ala wajhil hawan wa du'fas sighar wal inkisar wa dhillah, yaitu tunduk kepada selain Allah. Tunduk kepada selain Allah itu hina, yang tercela. Kemudian ada hina yang terpuji. Qala Raghib al-Asfiyani, azil matakana min jihatil insan nafsihi li nafsihi fa mahmud. Kehinaan apabila timbul dari diri untuk diri kita, itu terpuji. Maksudnya merendahkan diri, ya, merendahkan hati, menghinakan diri. Jadi merasa diri ini tidak lebih baik daripada orang lain. Ya, itu bagus. Wa yashmil zil al-mahmud, antara lain kepada siapa? Pertama kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa di depan Allah itu hina. Wa hadza zil inwanul iz wasyaraf wa nasr fid dunya wal akhirah. Justru kehinaan seperti ini akan menjadi tanda kita mendapat kemuliaan. Jadi kalau kita hina di depan Allah, itu berarti nilainya bagus. Jadi kita tidak boleh sombong di depan Allah. Kata Umar bin Abdul Aziz, la yambagi la yattaqilla abdun hatta yajida ta'madil. Seseorang tidak bertakwa, ya, dianggap tidak sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah sebelum dia merasa hina di depannya. Wa qala Dzahabi, hiya min khasail ilahiyah ubudiyah allati qamat ala saqaini la qiwama lahuma. Kata Az-Zahabi, kehinaan di depan Allah itu adalah kekhususan ubudiyah. Jadi ubudiyah kita, ibadah kepada Allah itu harus merasa diri ini hina. Allati qamat ala saqain, yang berdiri di atas dua betis. La qiwama bidunihima, tidak akan tegak tanpa keduanya, yaitu apa? Ghayatul hub. Jadi ibadah kepada Allah itu harus didasari dengan cinta. Ma'a ghayatizil, tapi cintanya itu merasa diri ini kurang. Ya, jadi kalau ibarat orang berdiri di atas kaki satunya itu cinta, kaki satunya lagi hina. Wa tafawuti manazil khalqi fiha bihasabi tafawutihim fi hadzal aslain. Hamba yang satu dengan hamba yang lain berbeda derajatnya di sisi Allah, sangat bergantung dengan ini, kedua ini. Ya, sejauh mana kualitas kehinaan dirinya, kecintaan dirinya kepada Allah.
Faman a'ta hubbahu wa dhillahu wa khudu'ahu li ghairillah faqad syabahu fi khalisi haqqi. Faman a'ta, barang siapa yang memberikan cinta, cintanya diberikan ya kepada Allah. Begitu juga kehinaan dirinya untuk Allah. Ya. Maka itulah sempurna. Nah, sebaliknya kalau dia cinta kepada selain Allah atau tunduk kepada selain Allah, nah ini namanya syabbahu fi khalisi haqqi, telah mencederai, telah menodai cinta kepada Allah. Jadi kita cinta kepada Allah itu harus fokus. Jadi dari situlah nanti berdampak kepada yang lain. Katakan itu tadi lah. Kalau dalam ajaran Islam itu fokus pada Allah dan Rasul, semuanya akan dapat. Ya, Anda nggak usah mikirin taat kepada orang tua, nggak usah mikirin baik kepada sesama. Udah pokoknya taat pada Allah dan Rasulnya, nanti dapat semua. Sebab Allah nanti akan menyuruh kita wabil walidaini ihsana. Bedanya adalah kalau kita taat pada orang tua, tidak berangkat dari semangat taat kepada Allah, ya itu palsu. Ada maunya gitu. Contohnya bisa jadi kita rendah, orang tua kita lebih tinggi daripada kita, lebih kaya, lebih terhormat. Tapi nanti kalau dalam satu kasus anaknya lebih sukses, anaknya lebih kaya, anaknya lebih populer, bisakah dia menghormati orang tuanya? Bisa, apabila dia taat pada Allah dan Rasul. Jadi dia taat pada orang tua itu ya dibangun dari semangat taat pada Allah dan Rasul. Gitu ya. Wa huwa bimana, yang kedua ya, kehinaan kita yang terpuji adalah kepada sesama mukmin. Wa huwa bimana tarahum, yaitu semangat kasih sayang, saling mengasihi. Wa tawaddu' dan rendah hati. Wal atfu dan sayang. Nah, seperti yang saya sering katakan, ini yang belum betul-betul kita laksanakan. Kebanyakan itu ngeblok ya istilahnya. Yang seguru seilmu, itu baru ya saling kasih sayang, saling menghormati, saling membantu. Kalau beda aja udah. Tapi herannya yang betul-betul beda malah bagus ya. Jadi kita masih dapati orang Islam dengan sesama muslim, muslim dengan sesama muslim hanya beda satu kunut tidak kunut, satu kunutnya terawihnya 8, yang lain 20, itu bertengkar. Tapi nanti kepada orang yang tidak kunut, tidak terawih sama sekali, yaitu orang kafir, berbaik-baikan dia. Nah itu yang kita lihat hari ini. Ya, kalau kita berpendapat begitu itu salah. Sebab para sahabat pun berbeda pendapat, tapi mereka saling menghormati. Kecuali kalau beda yang prinsip ya. Kalau yang tidak prinsip nggak ada masalah, itu hanya selera saja. Sampai kapanpun tidak akan bisa sama persis, nggak mungkin bisa sama. Allah berfirman dalam surat 5, surat Al-Maidah ayat 54. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillah, barang siapa yang murtad dari agamanya, fasawfa maka kelak, ya'tillah Allah akan mendatangkan biqaumin, kaum, akan Allah datangkan gantinya, yuhibbuhum, yang Allah cintai, wa yuhibbunahu, dan mereka mencintai Allah. Kalau kita tidak mencintai Allah,
maka oleh Allah dimusnahkan, diganti dengan yang mau. Ya, sebab Allah itu Maha Kuasa. Udah dicipta oleh Allah, diberi hidup, diberi nikmat, ganteng pisan, kaya, makmur, ingkar. Kan kita sesama umat manusia aja marah kan? Contohnya kita pernah berbaikan pada orang, kita rawat, kita biayai, kita tolong, begitu berhasil, sama sekali nggak kenal kita aja marah kan? Ya Allah juga begitu sama. Tapi bedanya kita dengan Allah, Allah penciptanya. Kita bukan mencipta. Jadi kita kemarahannya itu pasti akan lebih. Karena kita ada kepentingan. Kalau Allah tidak ada kepentingan. Ya udah kalau nggak mau nggak apa-apa, buang aja. Mau bisa dibuat lagi yang suka pada Allah. Nah kalau kita kan ya sifatnya bukan karena Allah, yang penting jangan mengganggu, gitu kan. Bagaimana sifat selanjutnya? Azillatin 'alal mu'minin. Nah ini azillah, mereka menghinakan diri kepada sesama mukmin. Ya, kita itu sering begitu tuh. Terutama dalam pergaulan kita nggak sabar. Kita selalu menyamakan persepsi orang dengan persepsi kita. Menyamakan sudut pandang. Ya, kita mengira orang lain seperti kita. Sementara manusia itu kan berbeda-beda. Kadang-kadang ya nggak dituntasin. Ada masalah nggak dituntasin. Jadi mengawang-awang gitu. Nebak-nebak jadi. Kenapa ya dia kok merenggut sama saya? Nah, nebak gitu. Kenapa ya? Tanya aja sih. Merenggut kenapa? Itu kan selesai jadinya. Oh, saya lagi banyak pikiran. Oh, berarti bukan saya. Tapi ini dibiarkan. Wah, sentimen ya. Temu sama saya merenggut. Salah apa saya? Terus saja berpanjang-panjang, berpanjang. Setan masuk. Iya, menimbulkan sulit. Tanya aja ketemu, samperin. Kenapa kamu merenggut sama saya? Karena kita berangkat dari dua kemungkinan. Boleh jadi karena kita, boleh jadi karena hal lain kan. Kita ingin mendapat kepastian. Nah ini, kita sering hidup dalam ketidakpastian. Nebak-nebak. Tanyain aja langsung, kenapa? Nah kalau dia jawab, oh saya lagi banyak pikiran Pak. Oh kira sama saya, enggak. Ya, ini, berarti kan udah bebas. Ya kan? Nah, kita sering begitu tuh. Mau nanya malu gitu kan. Nggak usah malu, tanya aja gentle gitu. Supaya kita terputus. Tidak diganggu oleh setan tuh. Nebak-nebak. Seperti ini, oh nggak ngerti-ngerti ya, kamu diam aja, mikir Pak, melamun ya. Ngantuk apa? Itu. Kalau guru ke murid, ngantuk apa-apa, bangun. Diam sedikit kan, apalagi ada. Bisa di kelas dipasang kipas angin. Begitu masuk mereka pas angin langsung dinyalain. Enak aja, nggak tahu tagihan bengkak. Kalau pengurus kan ada fasilitas langsung kepikirannya tagihan. kalau yang make mah cetek enak aja, nggak mikirin. Kalau pengurus, wah tagihan. Kita manusia modern begitu, punya anak nambah lagi, wah biaya, kepikir. Ya, pikirannya panjang gitu kan. Kalau anak-anak kan nggak begitu, main ngebut, satset jatuh kan luka ke rumah sakit. Orang tua yang direpotin, penting bisa ngurus sendiri mah. Ini nggak kepikiran. Jadi anak muda itu pendek pikirannya. Kita panjang, itu bedanya. Karena kita berpengalaman. Tapi ada sisi negatif dari kita, tenaga kurang. Anak muda tenaga super, tapi pikirannya pendek. Kita pikirannya panjang, tenaga kurang. Nah ini kalau bisa bersinergi baik. Ya Rasulullah bersinergi itu. Rasulullah dengan Abu Bakar, Rasulullah dengan Umar, Rasulullah dengan Utsman, Rasulullah dengan Ali bin Abi Thalib.
A'izzatin 'alal kafirin. Sementara mereka mulia kepada orang kafir, mulia. Jadi jangan menjadi pengemis. Penyebab kita hina itu mengemis. Jangan. Ya, kita harus bergengsi. Kecuali kalau dia ngasih, jangan menjadi peminta-minta. Nah inilah yang banyak terjadi pada kita. Kita nyalonkan orang tujuannya ngemis. Nanti kalau jadi saya enak, mau ngurus apa, ya, enak gitu. Itu salah itu, salah besar. Jangan. Harga diri kita dipertaruhkan. Ya, suami kepada istri, istri pada suami, kalau bisa begitu. Seorang anak, saya ajarin, kalau perlu dikasih orang tuanya nggak mau. Karena udah bisa membiayai diri sendiri, kan hebat tuh. Ya, jadi ada anak yang saya kasih nasihat begitu, dijalani nama dia. Begitu dia tamat, kan perlu biaya ini, mumet orang tuanya tuh. Dia buka tabungan, cukup orang tuanya sampai nangis. Jadi selama ini uang jajan yang Bapak berikan kamu enggak. Saya tahu Bapak akan menghadapi kesulitan karena biaya saya. Wah, terharu. Ya, jadi kalau ini dilaksanakan benar-benar ini terjadi. Tapi kita ini mentalnya mental terjajah. Tidak memberi tapi mengemis. Mental pengemis. Ya sebenarnya bukan kita saja sih. Kadang-kadang semakin tinggi, semakin mengemis. Jadi apapun yang dia lakukan untuk orang lain, tujuannya ngemis. Jadi pemimpin pengen ngemis. Pengemis tingkat tinggi. Tidak qanaah. Qanaah itu lawan dari mengemis. Mencukupkan diri. Zuhud. Ya, zuhud kalau kita mendapat 2, kita cukupkan 1. Gak usah banyak-banyak. Ya, lawan dari serakah itu zuhud. Kita kembali sini. Yujahidun. Mereka tetap jihad di jalan Allah. Semangat untuk meninggikan kalimat Allah. Wala takhafun wala yakhafuna laumatal laim. Tidak takut cercaan orang yang mencerca. Nah, suatu saat boleh jadi orang berburuk sangka pada Anda. Ngomong beginilah, ngomong begitu. Kalau kita tidak melakukannya, sudah tenang. Tenang, itu semua adalah perbuatan setan. Yang ngompor-ngomporin tuh. Kalau kita tidak sesuai dengan yang dituduhkan orang, orang mengira kita begini, padahal kita tidak. Tenang. Nanti ada saatnya akan tercerahkan. Kembali cerah. Mereka juga tahu bahwa kita nggak salah. Tenang aja, nggak usah galau. Dzalika fadlullah. Nah, itu adalah keistimewaan Allah. Nah ini ya, tidak semua orang bisa begini. Merasa diri mulia sesama mukmin serta bergengsi di hadapan orang kafir. Yu'tihi mayyasya. Tidak sembarang orang diberi keistimewaan seperti ini. Ya. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas, maha mengetahui. Qala Ibnul Qayyim walamma kana dzillu minhu dzillu rahmah wa atfin wa syafaqah wa ikhbatun addahu bi adatin ala aliyin tatminan lima'ani hadil af'al. Kata Ibnul Qayyim, karena menghinakan diri kepada sesama mukmin, kasih sayang, terus ikhbat, ya, fokus kepada Allah dengan berbagai cara. Nah, ini menandakan ya orang itu mempunyai perbuatan yang baik. Fa innahu lam yarid bihi dzilal hawan, bukan kehinaan yang membuat dia terperosok. Jadi menghinakan diri di depan orang, ya, merasa diri ini tidak lebih daripada orang lain, itu perbuatan yang baik. Ya, jadi kita merasa tidak lebih daripada orang lain. Sebab kalau kita merasa lebih dari orang lain itu namanya sombong. Ini lawan dari sombong. Wa inna ma hiya dzillul ladzina dzillulin. Nah, ini adalah kehinaan lunak.
wal inqiyat alladzi sahibuhu zalul. Fal mu'min zalul. Seorang mukmin dengan mukmin itu harus zalul. Zalul itu artinya menghinakan diri. Wa qala Tabari azillatil mu'min ariqa alaihim. Yang disebut menghinakan diri kepada orang mukmin, ariqa. Berempati, bersimpati. Ya. Ruhama, kasih sayang. Yakni bi aizzatin al kafirin asyidda. Kalau aizzatin al kafirin apa artinya? Tegas kepada orang kafir. Huladha'u bihim, serta kasar pada mereka. Nah, ini kita terbalik kepada sesama mukmin galak, ya, kepada orang kafir lunak. Nah, kesalahan, ya, aku salah. Qala Ibnu Katsir. Ibnu Katsir berkata, azillatina mu'minin aizzatina kafirin, hadhihi sifatul mu'minin al-kummal. Ini adalah sifat mukmin yang sempurna. Ayyakuna ahadu mutawadian li akhihi wa walihi. Hendaklah dia rendah hati kepada sesama. Muta'azizan ala khasmi, serta bergengsi di depan musuhnya. Nah, jangan tunduk pada musuh. Tuh, yang kedua ya. Sekarang zillul walidain. Menghinakan diri di depan kedua orang tua. Tadi gue udah kepada sesama, sekarang kepada kedua orang tua. Allah berfirman dalam surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Rendahkanlah kepada kedua orang tua janahadzul, sayap kehinaan. Ini janah, ini sayap. Minar rahmah, karena sayang. Jadi kita melihat orang tua itu sayang. Gantian. Saat kecil mereka menyayangi kita. Kurang apa sayang orang tua sama kita, ya? Kasih sayangnya tidak mungkin bisa dibandingkan. Jadi istilahnya orang tua itu memberikan jiwa raga. Kalau orang tua dihadapkan pilihan, angguran anaknya hidup atau dia yang hidup. Kalau dihadapkan pilihan begitu, ya contohnya dia hamil karena suatu penyakit, harus dioperasi. Tapi kalau dioperasi, nggak bisa selamat dua-duanya. Biasanya orang tua memilih dianya yang mati. Biarkan anaknya hidup. Biasanya gitu. Ya, jadi karena penyakit itu harus dioperasi, harus segera ya dikeluarkan bayinya. Kalau nggak mati salah satu atau dua-duanya, maka dia memilih dirinya yang tidak selamat, anaknya selamat. Nah, begitulah orang tua. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan katakan, ya Tuhan, sayangilah mereka berdua sebagaimana dahulu mereka menyayangi aku saat kecil. Nah itu luar biasa lah ya. Mungkin Anda sendiri akan merasakan bapak-bapak kalau jadi orang tua, terutama ibu ya. Makanya ibu didahulukan karena tubuh kita lebih banyak berasal dari ibu. Dikandungnya 9 bulan. Kalau dari bapak kan mungkin 9 menit. Bandingannya jauh kan. Kasih sayang udah gitu, itu masih di dalam. Kalau udah keluar, bapak juga cuek dengan perkembangan anaknya. Alasannya sih sibuk kerja, alasannya. Sehingga kasih sayangnya kurang. Ya. Nah, jadi jangan salah nanti kalau anaknya sudah produktif, nggak pernah nanya kita. Karena dulu kita juga nggak peduli sih sama dia. Sama anak nggak pernah peduli. Yang peduli ibu. Maka nanti kalau dia udah produktif, kita udah tidak produktif. Yang diutamakan ibu sama anak, jangan salahin. Ya, dendam apa ini? Ya anak begitu. Anak kan begitu. Oh, dulu aja saya nggak diurus. Gitu. Jadi jangan salahin. Maka sebelum terlambat tegurlah anakmu, itu kan.
Kita yang membiayai. Tegurlah dengan cinta, jangan dengan kasar. Tidak efektif. Dikasarin tidak efektif karena dia punya ribuan jurus untuk menghadapi kita. Sementara kita semakin hari semakin rapuh. Tuh, ya. Karena kalau dia baik kan selalu kita baik sama dia, dia akan baik pada kita. Terus begitu. Jadi harus berimbang ya, orang tua ibu dan ayah. Yaqulu Tabari. Nah, di sini Allah mengibaratkan kita bersikap pada orang tua itu merendahkan sayap. Nah, ini diibaratkan burung, walaupun burung itu bisa terbang tinggi, tapi di depan orang tua sayapnya itu harus dikempit kalau bahasa sini. Jadi tidak ada gelar di depan ibu. Di depan ayah tidak ada gelar. Gelar itu untuk orang lain. Ya, begitu juga status lurah, presiden, di depan ibu mah tetap aja ibu. Di dalam rumah gelar tidak berlaku, tapi di luar iya. Ya. Qala Tabari, yaqulu ta'ala dzikruh wa kun lahum dzalilan. Jadilah Anda menjadi anak yang hina, rahmatan minka bihima, karena kasih sayang kepada kedua orang tua. Tuti'uhuma, Anda taat pada orang tua, fima amarakallahu bih, malam yakun lillahi maksiyah. Anda taat kepada mereka berdua sepanjang perintahnya bukan maksiat. Ya, bahkan kalaupun kedua orang tuanya kafir, toh tetap orang tua, bukan? Orang tua itu tidak lepas karena akidah. Jadi karena perbedaan akidah, yang orang tua jadi nggak orang tua, nggak bisa. Orang tua itu melekat seumur hidup, nggak bisa diganti. Ya, karena itu apapun agama mereka, apapun akidah mereka, orang tua tetap orang tua. Nah, agama yang khusus mendewakan orang tua itu namanya Konghucu, yang diresmikan oleh Gus Dur. Saking hormatnya sama orang tua, maka mereka menuhankan orang tua. Makanya di kuburannya kasih foto orang tua. Yang disembah-sembah orang tuanya, leluhurnya. Leluhur bahasanya. Jadi orang tuanya orang tua. Oh ya. Tapi karena mereka bukan ajaran Islam, bukan ajaran Allah, penghormatan pada orang tua itu palsu. Palsunya kenapa? Udah ninggal baru dihormati. Udah ninggal baru dihormati. Nah, kalau kita begitu, berarti kita ngikut mereka. Tabiat mereka. Ya, kebanyakan orang Cina itu menghormati orang tuanya udah ninggal. Kalau masih hidup dimaki-maki. Waktu hidupnya. Udah ninggal mah ya dibeliin peti yang bagus, kuburannya bagus, buat apa? Kalau orang Islam enggak. Masih hidup kita hormati, sudah meninggal kita doakan. Nah, kalau kita seperti itu sifatnya, masih hidup dicaci maki, ya, udah meninggal baru ngehol, baru manggil orang, berarti Anda sifatnya kayak mereka. Itu bukan ajaran Islam. Maka Islam tidak mengenal panti jompo. Dalam ajaran Islam, sunnah gitu. Membangun panti jompo nggak ada. Ya, karena orang tua itu dianggapnya jimat. Harus dirawat. Barang siji di rumah. Oh, jadi kita memang sih ini tantangan yang luar biasa ya. Karena itu peluang untuk mendapatkan pahala yang besar. Karena ngerawat orang tua itu, apalagi kalau mereka sudah tidak mandiri, mandi nggak bisa, bahkan bergerak juga nggak bisa, itu ngeselin banget. Selain kita harus rawat, cerewetnya minta ampun. Saya pernah mendengar penuturan tuh. Ada orang tua, suami udah meninggal, tinggal ibu, anaknya banyak. Tapi herannya si ibu itu milih anak yang paling dia sayangi, bukan yang paling kaya.
Jadi orang tua itu tahu persis anaknya banyak. Bukan yang kaya yang dia pilih untuk ditumpangi, tapi yang nyaman buat dia. Nah biasanya anehnya itu, ya kalau menurut ajaran Islam sih nggak aneh. Yang ditumpangi itu hidupnya berkah. Ya walaupun nggak kaya, tapi hidupnya berkah. Yang ditumpangnya orang tua, sepanjang dia nggak galak ya. Nah dia cerita sama saya, ibu saya saat muda makan itu nggak pernah pilih-pilih. Apa saja dimakan, kurang dikit nggak ada masalah. Tapi kenapa udah tua ini cerewet banget dia bilang. Kalau goreng, kan istrinya yang ngelayan itu, sampai kesel istrinya. Goreng apa sajian makanan lah, seperti tempe, tahu, katanya kurang asin lah, kurang mateng lah. Katanya. Jadi kalau kematangan ngomel dia, kurang mateng ngomel. Jadi akhirnya istrinya banyak komplain. Nah itulah saya bilang ujian. Karena setiap yang akan menghasilkan pahala besar, risikonya besar. Ngerawat orang tua itu berat. Jadi suruh pantang-pantang nggak mau katanya. Suruh pantang nggak mau dia, yang menyebabkan dia contohnya darah tinggi. Ini jangan bu, jangan apa. Tumben gitu. Dulu mah nggak begitu. Itu menurut cerita-cerita itu yang kerawat orang tua. Ya, jadi makanya berpahala besar. Tapi kita akan menyesal kalau kita memperlakukan dengan kelakuan yang buruk nanti di akhirat. Ya. Wa qala Sa'di wa la tukhalifhuma fi ma ahabba. Jangan sampai menyelisihinya. Jadi maksudnya kalau dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail, tuh itu sudah tingkat tinggi tuh. Ya. Sikap anak pada orang tua sudah dicontohkan Ismail kepada Ibrahim. Satu saat Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, "Ya bunayya, inni ara fil manam." Wahai anakku, semalam aku bermimpi, anni azbahuka. Saya menyembelihmu. Fanzur madza tara. Bagaimana menurut pendapatmu? Nah, karena anaknya sama-sama nabi, kan levelnya sama. Ya. Mimpi itu bisa di-manage oleh dia dengan perintah. Mimpi itu. Ya abatif alma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahanda, laksanakan perintah itu. Insya Allah saya sabar. Ya, coba kalau kita yang jadi Ismail tuh. Kita menduduki Ismail nih. Bapak kita ngomong begitu. Semalam nggak usah menyembelih lah. Semalam Bapak kabita gitu kalau bahasa Sunda. Makanan enak, tapi harganya sama dengan isi kantong, isi dompetmu semuanya. Jadi dompet kita ada berapa juta, habis buat itu. Harganya sama dengan begitu. Mungkin kita akan jawab, Bapak ini ada-ada aja, mungkin begitu. Ngimpi itu Pak. Nggak kepikiran sama sekali, berarti Bapak mau. Itu karena orang tua kan suka nyindir-nyindir. Jadi orang tua itu sering ngetes karena prinsipnya semua manusia itu kepengen dihormati. Ya, sejak dia sadar sebagai manusia sampai meninggal tuh pengen dihormati. Cuma bentuknya beda-beda. Kalau orang tua ini suka ngetes, saya kepengen itu, udah dibeli mah nggak dimakan. Tapi dia cukup puas, berarti orang anaknya masih perhatian sama dia. Jadi Anda jangan kecewa ketika makanan pesanan dia kok nggak dijamah sama sekali. Dia sudah cukup puas. Oh berarti anak saya masih perhatian. Dia berandai-andai nanti kalau meninggal, kayaknya udah nggak inget lagi. Tuh ternyata dia minta begini dikabul. Jadi mumpung masih hidup, apalagi permintaannya tidak membahayakan, udah kasih aja. Kalau orang tua sini suka gremeng-gremeng, waduh, wayai semene mangan ager mah enak. Contohnya begitu. Atau buka puasa, waduh, bonteng kan ya, karo anu es ya, wah diaduk-aduk, enak kayak nih.
Itu berarti mau dia kalau udah ngomong begitu. Gak usah ngomong minta gitu. Pengen tak Pak? Gitu ya, tawarin. Iya mau. Kasih. Mumpung masih hidup. Nanti kalau sudah meninggal, kepo. Ngumpulin orang, bagi-bagian. Ya, sudah meninggal. Gak bisa merasakan. Mumpung sekarang. Yang belum haji, hajiin. Tapi kesempatannya udah tua, umrohin. Anda udah tua, bagaimana mau nunggunya? Kecuali haji furada. Udah 2 tahun ya? Setahun apa 2 tahun? 5 kali lipat ya? Berapa sekarang? 350 juta furada. Pesan sekarang, tahun ini juga berangkat. Jadi kalau bisa, itu ya, penuhilah kebutuhan orang tua. Memang tidak mudah ya. Kemudian asbabul wuqufi dzil bal madmum. Apa saja yang menyebabkan kita terhalang untuk jatuh ya? Kenapa kita jatuh dalam kehinaan? Pertama, musyrik pada Allah. Jadi kita tauhid kepada Allah ini membangun kecerdasan sebenarnya. Jadi kita nanti nurut pada Allah. Apa yang Allah suruh, kita nurut. Maka kita menjadi orang baik. Katakanlah seorang muslim punya kacamata kuda lah. Udah nggak ngelihat sana, nggak ngelihat sini. Jurus panteng aja pada Allah. Nanti pinter sendiri. Tuh. Kita akan menjadi sosok yang taat pada orang tua. Jadi orang tua kalau menghadapi anaknya bandel, anaknya nakal, susah diatur, cukup satu aja nasihatnya. Ya, kalau dia taat agama, baru tingkatkan terus ketakwaanmu, terus. Nah, nanti akan nyampe dia tuh. Sadar, oh orang tua harus dihormati. Ya, jadi itu. Yang kedua, muharabatullah wa rasulah wa mukhalafatu amrihima. Yang kedua, penyebab kita masuk terperosok dalam kehinaan adalah memerangi Allah dan Rasulnya. Nah ini sudah tingkat bahaya ya. Kalau orang Islam sudah tidak percaya pada Islam, ini bahaya. Bosen. Orang Islam bosen menjadi orang Islam. Nah ini bahaya sudah. Males amat sih, begitu-begitu aja. Ya, ritualnya nggak gonta-ganti, gitu-gitu aja. Males jadinya. Nah ini Anda sendiri yang memahaminya salah. Makanya di dalam ayatnya sudah banyak ya. Yang ketiga, an-nifaq wal i'tizaz bi ghairillah subhanahu wa ta'ala. Kita bersikap dualisme, double standar. Nah ini makanya saya katakan, kalau kita pengen maju, kita harus berhitung. Apa penghalang kita maju? Terus keinginan Anda di masa depan itu apa? Dicatat tuh. Nanti ditanyakan, menyangkut urusan ini, agama Islam ini. Apa yang Anda keberatan pada agama Islam itu apa? Siapa tahu itu bukan ajaran. Ya, tapi adat istiadat, siapa tahu begitu. Cuma apa yang menjadi keberatan? Karena pada dasarnya Islam begitu datang pada seseorang, maka orang itu maju. Dulunya begitu. Kan masyarakat Rasulullah ini masyarakat biadab, masyarakat yang tertinggal, goblok, bodoh, tertinggal, katrok. Tapi begitu mendapat cahaya Allah, dia bisa memimpin dunia dalam tempo kurang dari 100 tahun. 23 tahun pertama periode Nabi itu inspirasi, tapi pengembangan terus sampai maju. Kenapa kita menjadi muslim begini-gini aja? Nah ini kita harus, nggak ada korelasinya terhadap kemajuan kita. Maka kita harus pikir ulang, ya. Kita harus evaluasi. Nah, dalam ayatnya surat Al-Munafiqun, yaqulun, mereka berkata, la irraja'na ila Madinah. Kalau kami pulang ke Madinah, la yukhrijannal a'azzu minhal adzal. Niscaya yang mulia akan mengeluarkan yang hina. Kalau pergantian pemerintahan, ya, rezim lama akan digantikan rezim baru. Yang lama akan tergusur, yang baru akan menjadi kuasa, kan? Walillan izza wali rasuli. Katakanlah, ya, izzah, kemuliaan milik Allah dan Rasul, walil mukminin, dan bagi mukmin. Jadi mukmin itu izzah.
Maka ini perlu penerangan ya, perlu wawasan dari orang tua kepada anak tentang konsep kemuliaan. Menurut Anda hidup mulia itu seperti apa? Kita harus tukar pikiran dengan anak. Jadi kan dia ngebayangin tuh kerangkanya seperti apa yang akan dibangun ke depan. Sebagai sesama manusia, walaupun anak kan dia juga sama, menginginkan seperti kita. Pengen punya rumah, pengen punya keluarga, ada cita-cita. Coba kita lihat, diskusi apa yang dicita-citakan. Siapa tahu salah gitu. Bentar lagi ya. Yang keempat, istimra'il ma'asi wa taswil taubah. Terus menerus dalam kemaksiatan serta menunda taubat. Ya, kita harus berdiskusi. Anda lihat gini ya, contohnya begini. Saya melihat ada 2 sekolah, saya amati. Sekolah ini biasanya melahirkan alumni yang sukses di kemudian hari. Sementara sekolah ini nggak kedengaran. Maka dilihat dari perilaku muridnya sih sudah beda. Anda jalan-jalan ke ITB lah, jalan-jalan ke ITB. Semua yang keluar dari kampus itu rata-rata kepalanya nunduk. Kayaknya berat banget. Apa kira-kira kalau ditimbang berat ya? Isi kepalanya. Ya kan? Tapi yang tamat dari YIN menengadah begini, ketawa-ketawa. Oh ya ringan gitu. Apa kepalanya ringan ya? Itu dilihat dari gejalanya aja. Oh, orang ITB itu nggak tahu cara-caranya taubat. Sementara orang YIN muda ketawa-ketawa aja. Senang gitu ya. Apa senangnya hidup begitu? Kualitasnya kurang kok senang gitu kan? Apa dia nggak tahu di depan bahaya? Nah, kita lihat di kemudian hari dalam beragama orang-orang ITB ini serius, serius dia. Profesor, gelarnya profesor. Ternyata dia menjadi imam, hafalannya banyak. Sementara yang dia YIN menguasai agama, ngimamin aja nggak pernah. Jadi begini. Ya, teman-teman saya juga. Gitu. Kalau Anda nggak percaya sekarang ya, tinjau Masjid YIN, itu kampus YIN di Palima tuh, gede bukan main. Masjidnya nggak ada sampai sekarang, baru mau dibangun. Bayangin tuh, bangunannya sudah gede sampai ada liftnya tingkat 5, masjidnya belum ada. Ini pegawaian saya bilang. Kalau Rasulullah, ingat Rasulullah, sebelum membentuk masyarakat, dia membangun masjid dulu kan? Masjid Madani dulu, Madinah dulu. Dibangun dulu masjidnya. Sebab di tempat situlah kita nanti membentuk ketakwaan. Dari masjid baru nyebar. Anda lihat tuh sekarang. Lihat Untirta. Sekarang Untirta tuh lihat. Sudah ada. Sejak, ya belum mewahnya aja dia udah ada masjid. Nah itu, orang umum memandang agama itu penting, tapi orang beragama menganggap enteng. Itu yang saya tidak mengerti gitu kan. Saya tidak mengerti. Itulah beberapa hal yang menyangkut kehinaan. Jadi singkatnya, Islam datang kepada kita, mengajak kita ini berubah ya, dari hina menjadi tidak hina, menjadi mulia. Tapi mulia pada tempatnya. Kepada orang tertentu, kita memang harus mendudukan kita sebagai hina. Nah, tadi sudah disebut kepada Allah dan Rasulnya, kepada semua mukmin dan kepada kedua orang tua. Jangan terbalik. Pada orang lain hina, pada orang tua galak. Nah, ini kebalik. Mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran pada kita untuk bertransformasi, untuk berubah menjadi orang baik di bulan Ramadan ini. Semoga Allah juga tetap melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Khusus kepada anak-anak kita senantiasa berdoa untuk mereka. Semoga Allah memudahkan hidup mereka, memberkahi mereka, mentakdirkan mereka menjadi hambanya yang saleh dan salihah. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.